Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Pembina Kelompok Studi Penelitian Ekonomi, Dr. Teguh Hadi Priyono, MSI. Yang kami hormati, pemateri pelatihan karya tulis ilmiah, Dr. Anda Erna Rohiyati, SMHUM. Yang kami hormati, Ketua Umum Kelompok Studi Penelitian Ekonomi, Saudara Ainul Yakin. Yang kami hormati, Ketua Panitia Peningkatan SDM, Saudara Fadilatul Ilmiah. Yang kami banggakan segenap pengurus dan seluruh anggota Kelompok Studi Penelitian Ekonomi tahun 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan karya tulis ilmiah oleh kelompok studi penelitian ekonomi dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Dr. Anda Erna Rohiyati, SMHUM, dan di sini saya, Diva Yuniasari, selaku moderator akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Pembacaan CV. 5. Penyampaian materi. 6. Sesi tanya-jawab. 7. Penutup. 8. Dokumentasi yaitu foto bersama. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin diharapkan singkat sempurna. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya adalah acara ketiga, yaitu pembacaan doa. Untuk yang bertugas, dipersilahkan. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, udah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memimpin pembacaan doa pada acara kali ini. Dimohon untuk berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma ya Allah ya Rahman, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami ini. Ya Allah ya Karim, izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan acara pelatihan karya tulis ilmiah kelompok studi penelitian ekonomi, dan jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami dan bermanfaat bagi kemajuan negara kami. Ya Allah, ya Alim, berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya. Anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, ya Ghafar, dalam kehusyukan dan ketundukan hati, kami mohon ampunan kepadamu atas segala dosa dan kesalahan kami, guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami. Ya Allah, ya Mujib, jadikanlah kami semua yang hadir di sini menjadi pribadi yang memiliki sifat amanah dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami taufik dan hidayah, sehingga kami senantiasa yakin dengan iman, mengusahakan dengan ilmu, serta menyampaikan dengan amal. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan, terima kasih. Sebelum memasuki acara inti, berikut saya akan membacakan CV pemateri pada pagi hari ini. Identitas. 1. Nama lengkap, Dr. Randa A. Erna Rahiyati S.M. Hum. 2. NIP 19601 107 198 802 2001. 3. Status tenaga pengajar di jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Jember. 4. Alamat kantor Jalan Kalimantan nomor 37 Tegal Boto Jember 68121. 5. Nomor telepon atau fax 0331 337 188 atau 0331 332 150. 6. Alamat rumah Jalan Letjen Suprapto nomor 9 Geraha Pondok Bambu Blok N garis miring 9 Jember 68121. 7. Nomor telepon atau handphone 0331 332 886 atau 081 336 059 878. 8. Alamat email ernarahiyati@yahoo.co.id. Riwayat pendidikan S1 Universitas Jember tahun lulus 1986 pada Fakultas Sastra jurusan Sastra Indonesia bidang studi linguistik. Pendidikan S2 Universitas Gadjah Mada tahun lulus 1996 pada Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Indonesia dan Jawa bidang studi linguistik. Pengalaman sebagai pemateri penulisan karya ilmiah di lingkungan Universitas Jember. 1. Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi Universitas Jember. 2. Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember. 3. Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember. 4. Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Jember pada pelatihan konversi skripsi ke dalam bentuk artikel ilmiah. 5. Program Studi Televisi dan Film PSTF Fakultas Sastra Universitas Jember pada pelatihan konversi skripsi ke dalam bentuk artikel ilmiah. 6. Fakultas Kedokteran Universitas Jember Teknik Penulisan Esai pada Lomba Esai Ilmiah yang diselenggarakan oleh Student Research Center Revolution SRCR Fakultas Kedokteran Universitas Jember. 7. Program Studi Matematika FKIP Universitas Jember. 8. Program Studi Geografi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial IPS FKIP UNED. Ya, sebelumnya saya mengingatkan kepada seluruh
Peserta, teman-teman, mohon untuk on cam ya, untuk menghargai pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya adalah acara inti berupa penyampaian materi karya tulis ilmiah kepada Ibu Erna. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Selamat pagi. Pagi. Mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Ya, sebelum saya mulai, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin ada di antara saudara yang pernah mengenal saya. Yang jelas, status saya di sini adalah saya juga sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia tingkat universitas, sehingga mungkin ada di antara saudara yang pernah menjadi mahasiswa saya. Ya, karena sekarang Bahasa Indonesia digabung menjadi MKU. Kelasnya tidak per program studi atau per fakultas, tetapi berdasarkan kelas. Ya, mungkin di antara saudara ada yang pernah menempuh mata kuliah saya. Kemudian saya juga sebagai pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya di program studi sekretaris. Ya, karena saya di sana mengampu mata kuliah surat menyurat resmi atau koresponden Bahasa Indonesia. Arahnya ke resmi. Nah, pada saat ini saya dihubungi oleh panitia untuk menyampaikan materi khusus pada bab 4, hasil dan pembahasan, kemudian bab 5, penutup, kemudian ada juga abstrak. Ya, kalau saya mulai dari bab 4 ini, artinya bahwa saya melanjutkan materi yang kemarin. Ya, materi yang lalu. Jadi sebelum saya sudah ada pemateri tentang bab 1, bab 2, dan bab 3. Baik, saya mulai ya. Tolong ditayangkan materi saya yang pertama. Ya, ini untuk menyambung dengan yang kemarin. Yang namanya karya tulis ilmiah, isinya itu terdiri atas 5 yang dimasukkan ke dalam bab-bab. Ya, jadi karya tulis ilmiah pada umumnya terdiri atas 5 bab. Bab pertama disebut dengan bab 1. Nah, karena saya sebagai dosen Bahasa Indonesia, mungkin ada yang pernah mengikuti saya, di sini saya tunjukkan bagaimana teknik penulisan bab. Menurut pedoman Universitas Jember, bab itu selalu ditulis dengan huruf kapital. Dan angkanya adalah angka Arab, bukan angka Romawi. Mengapa demikian? Karena kalau pakai angka Romawi, pada saat saudara membuat daftar isi, itu akan tidak karu-karuan, morat-marit. Ini penemuan Profesor Dr. Imade Tirto yang tercantum di dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Jember. Kemudian, di samping bab 1 dilanjutkan dengan bab 2. Bab 2 ini isinya adalah tinjauan pustaka dan landasan teori. Kemudian juga akan didukung oleh bab 3, biasanya berisi tentang metode penelitian. Mungkin materi 3 materi ini sudah saudara terima kemarin. Ya. Nah, saya melanjutkan bab 4, yaitu hasil dan pembahasan, kemudian bab 5, penutup. Kemudian ada tambahan abstrak tadi. Di mana letak abstrak itu pada KTI ini? Tentunya abstrak itu tidak ada di dalam KTI yang terdiri atas bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Tetapi abstrak itu ada
mengawali sebuah artikel. Artikel itu masuk pada karya tulis ilmiah, tetapi jenisnya adalah jenis artikel. Apa itu artikel? Artikel adalah naskah yang akan dimuat ke dalam jurnal. Karena ini karangan ilmiah, jurnalnya juga harus jurnal ilmiah. Maka tadi, saudara, pada saat dibacakan kurikulum vitae saya, ada pemateri dalam konversi KTI, skripsi, ke dalam artikel. Karena bagaimanapun juga, mahasiswa kalau sudah menyusun skripsi, harus juga menyusun artikel yang nanti akan dimuat di jurnal universitas. Jadi nanti mungkin agak menyimpang ya antara abstrak dengan KTI, tetapi abstrak juga masih masuk ke dalam KTI. Tetapi jenisnya lebih spesifik ke artikel ilmiah. Nah, kenyataannya artikel ilmiah itu hanya untuk jurnal. Sehingga yang ada di paling atas, jadi nanti sistematikanya, itu judul, biasanya itu ditulis dalam bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau naskah itu bahasa Inggris, judulnya bahasa Indonesia dulu. Tetapi kalau naskahnya bahasa Indonesia, judulnya bahasa Indonesia, baru bahasa Inggris. Demikian juga di bawahnya ada identitas si penulis, baru diawali dengan abstrak. Nah, nanti abstrak itu bagaimana pada materi yang terakhir. Nah, yang harus dibedakan pada KTI, khususnya skripsi, itu tidak ada abstrak. Yang ada hanya ringkasan. Ini yang mungkin bisa membantu saudara di dalam memahami apa sih kelengkapan dari karya tulis ilmiah itu. Jadi karya tulis ilmiah yang mengacu ke dalam skripsi itu ada halaman yang disebut ringkasan, bukan abstrak. Abstrak itu ada di artikel ilmiah. Dan itu sangat beda sekali. Nanti saya jelaskan pada saat kita berbicara masalah abstrak. Nah, inilah sebetulnya inti. Tetapi sebetulnya pada KTI ini ada yang disebut bagian awal, ada yang disebut bagian inti, ada yang disebut bagian akhir. Ya, bagian awal itu apa? Bagian awal itu mulai dari halaman sampul, halaman judul, dan seterusnya sampai pada daftar isi. Jadi, setelah daftar isi baru masuk pada inti yang terdiri atas bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Kemudian bagian akhir itu apa? Bagian akhir itu adalah daftar pustaka dan lampiran. Ya, seharusnya KTI itu seperti itu, terdiri atas 3 bagian. Bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal itu mulai halaman sampul dan seterusnya, itu di buku pedoman ada, sampai dengan daftar isi. Cirinya apa? Halaman awal itu nomor halaman ditulis dengan huruf kapital, tetapi kecil. Letaknya di mana? Di halaman bawah tengah. Ya, mulai bagian inti, jadi bab 1 sampai dengan bab 5, maka halaman ditulis dengan angka Arab. Angka Arab itu yang bagaimana? Ya, seperti angka 1 di sini. Dengan catatan, kalau pada halaman itu ada judul bab, maka nomor halaman tidak perlu ditulis. Contoh misalnya bab 1. Harusnya angkanya angka Arab 1 karena dia halaman 1. Tetapi karena pada halaman itu sudah tertulis bab 1, maka angka 1 tidak dicantumkan. Berikutnya adalah halaman 2.
letaknya di mana? Sudut kanan atas untuk bagian inti. Tetapi pada saat saudara membuat daftar isi, maka pada bab 1 pendahuluan halaman pada daftar isi saudara tulis 1. Hanya di naskah yang tidak. Nah, ini mengawali dulu. Karena bagaimanapun juga karya ilmiah tidak hanya pada karya ilmiahnya, tetapi juga pada sistematikanya. Ya, jadi itu sebagai pengantar. Baik, kita masuk materi yang kedua. Nah, karena saya nanti akan menjelaskan bab 4, kemudian ditambah dengan bab 5, maka sebetulnya bab 4 ini tidak pernah terlepas dari bab 1, bab 2, bab 3, dan nanti dampaknya pada bab 5. Kalau kemarin saudara sudah dijelaskan, bab 1 itu bagaimana, bab 2 itu bagaimana, bab 3 itu bagaimana, maka di sini akan menunjukkan pada hasil dan pembahasan dari bab 4. Kunci yang paling utama, saya ingin menunjukkan keterkaitannya, perhatikan arah panah bab 1 dan bab 4. Berarti ada kesinambungan, ada kaitannya. Kemudian saya sedikit mengingatkan saudara juga pada materi kemarin bahwa bab 1 menurut pedoman buku pedoman di Universitas Jember itu terdiri atas 4 subbab. Saya tidak tahu, mungkin di Fakultas Ekonomi juga sudah punya pedoman sendiri, tetapi yang saya gunakan yang secara umum. Ya, ini berdasarkan pedoman penulisan karya tulis ilmiah di Universitas Jember. Bab 1 itu ada subbab 1.1 itu latar belakang masalah. Kemarin sudah dijelaskan. Nah, latar belakang masalah ini yang menjadi kunci kemenarikan karya tulis ilmiah ini. Karena karya tulis ilmiah diawali dengan adanya tema. Tema tidak sama dengan judul. Ya, tema tidak sama dengan judul. Tema pada saat bab 1 inilah kunci keberlanjutan untuk karya tulis ilmiah. Maka intinya buat pertanyaan dengan what and why. Apa sih temanya? Nah, kuncinya nanti tema itu akan menunjukkan, namanya saja latar belakang ya. Dari tema itu dibatasi muncul masalah. Maka masalah itu akan dibatasi kita sampai pada rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang pada sebuah karya tulis ilmiah harus sesuai dalam bab 4. Ya, di atas saya beri tanda itu 2 dan 3 itu ada hubungannya erat khususnya pada bab 4 untuk bab 1. Jadi bab 1 yang benar-benar terikat betul oleh bab 4 itu adalah pada rumusan masalah. Karena rumusan masalah inilah yang nanti akan dijelaskan. Karena rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya, jawabannya itulah nanti yang tercantum dalam bab 4. Jadi jangan sampai karya tulis ilmiah itu rumusan masalah tidak sama dengan bab 4. Maka pada langkah-langkah penulisan karya ilmiah harus dibuat outline, kerangka. Supaya ada pola pikir yang terangkum di dalamnya, ada kaitannya. Sehingga kalau saudara menulis, harus mengingat lagi ke depan, rumusan masalah saya itu apa. Jadi masalah yang akan diteliti itu apa? Itu kuncinya. Maka kemudian dirumuskan, pada rumusan masalah inilah nanti yang akan dicantumkan di bab 4. Kemudian apa hubungannya dengan angka 3 itu tujuan? Ya,
tujuan ini pun harus sama dengan rumusan masalah. Kalau saudara sudah mempunyai rumusan masalah, maka tujuan saudara itu apa? Ya, untuk menjawab ini. Untuk mengetahui itu langkah awal pada proposal. Untuk mengetahui, begitu saudara penelitian, maka saudara sudah tahu dari hasil penelitian itu. Maka tujuan tidak untuk mengetahui, tetapi untuk menjelaskan, untuk membuktikan, untuk mendeskripsikan, untuk membuktikan. Itu tujuannya. Membuktikan apa? Membuktikan, menjelaskan, mendeskripsikan rumusan masalah itu. Maka ini pun juga tidak akan terlepas dengan bab 2. Bab 2, menurut pedoman itu isinya adalah tinjauan pustaka. Judulnya itu tinjauan pustaka dan landasan teori. Apa itu tinjauan pustaka? Tinjauan pustaka itu tinjauan terhadap penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang sedikit banyak ada kaitannya dengan penelitian yang sudah saudara buat. Ini nanti juga akan bermanfaat bagi apa? Bagi hasil saudara dan pada saat saudara membuat kesimpulan. Ini ada kaitannya. Apakah penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sudah pernah ada atau menjadi pengembangan? Kaitannya juga dengan landasan teori. Teori yang saudara gunakan itu apa? Untuk mendukung saudara membuktikan pada bab 4. Apakah teorinya tetap teori lama atau hasil penelitian saudara memunculkan teori baru dari hasil penelitian saudara itu. Nah, nanti akan masuk di bab 5 sebagai kesimpulan. Kesimpulan tidak sama dengan ringkasan. Jadi semua itu ada keterkaitannya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan bab 3? Bab 3 itu adalah metode. Secara gampang metode itu adalah cara yang kita pakai untuk menjawab rumusan masalah itu, untuk membuktikan itu menggunakan cara bagaimana. Ya, nah ini harus tepat. Cara yang saudara pakai di dalam metode ini pasti ada data. Data ini harus data yang konkret, data yang sahih. Artinya apa? Yang bisa dipakai untuk membuktikan, untuk menjawab rumusan masalah itu dalam bab 4. Harus sesuai. Jadi tidak pernah terlepas itu. Maka kalau sudah melakukan penelitian, jangan berhenti sulit untuk menyambung lagi. Maka setiap saat harus saudara teliti. Jadi ini masih ada kaitannya semua. Metode yang cocok itu apa? Metode banyak teorinya. Tetapi kalau saudara membuat bab 4 itu, metode penelitian itu sekian banyak, apakah semuanya dipakai atau tidak? Maka dari semua teori itu boleh saudara cantumkan. Tetapi mana yang benar-benar saudara pakai? Itu yang ditulis dalam penelitian ini digunakan metode ini. Itu yang benar-benar kita pakai. Dan itu bisa untuk membuktikan, untuk menjawab rumusan masalah pada bab 4. Jadi nyambung. Ya, nyambung. Sehingga sering saya menemukan, mengapa ini saya tekankan, kadang-kadang mahasiswa itu antara judul dengan tema, rumusan masalah, bab 4, metode, nggak nyambung. Maka ini dasar yang harus saudara kuasai dulu. Mengapa saudara menggunakan landasan teori ini? Karena teori ini bisa membantu untuk menjawab rumusan masalah pada bab 4. Kalau mungkin tidak, mungkin bisa memunculkan teori baru. Inilah hal yang paling bagus kalau dalam penelitian sudah bisa menemukan teori baru karena berdasarkan penelitian. Biasanya untuk program S3 itu diharapkan bisa menemukan
teori yang baru, atau metode yang baru, atau menemukan hasil penelitian yang baru dari penelitian yang sudah ada. Jadi ini fungsinya keterkaitan bab-bab di dalam sebuah karya ilmiah. Ya, nah, baru setelah bab 4 itu menjawab semua rumusan masalah. Jadi seandainya bab 4 ternyata saudara dalam penelitian itu menemukan banyak hal, tidak hanya yang ada dalam rumusan masalah, maka apakah tidak boleh rumusan masalah ditambah? Ditambah saja, daripada tidak, hasilnya kok tidak sama. Rumusan masalah ada 2, pembahasannya ada 4. 2-nya dari mana? Ini yang harus kita lihat. Pernah terjadi mahasiswa membuat skripsi, rumusan masalahnya 4. Tetapi hasil pembahasan hanya 2. Hasil pembahasan tuh hanya 2. Saya tanyakan pada mahasiswa, loh, ini rumusan masalahnya 4 loh, hasilnya kok hanya 2. Anu Bu, kalau 4 nanti terlalu panjang, terlalu tebal skripsi saya. Nah, ini salah besar. Setelah dicek ke depan, bagus, sekarang kita cek ke depan. Kalau nanti takut terlalu tebal. Kalau rumusan masalah sudah hanya 4, yang dibahas itu hanya 4, maka landasan teori yang saudara pakai harus hanya 2 sesuai dengan yang saudara bahas. Ternyata teorinya banyak, potong saja karena tidak ada kaitannya. Metode juga begitu. Yang satunya kuantitatif, satunya kualitatif. Ternyata 2 saja Bu terlalu panjang. Ya harus dipotong metodenya. Begitu semua dipotong, hasilnya tipis. Oh ya sudah Bu, berarti ini analisisnya harus saya tambah, bab 4-nya harus tambah sesuai dengan rumusan masalah. Jadi harus ada keseimbangan. Ya, jadi menulis kita harus punya prinsip seperti itu. Nah, baru penutup. Penutup itu ada 2 subbab. Satunya kesimpulan, satunya saran. Mengapa ini saya cantumkan, nanti akan saya jelaskan. Kesimpulan itu tidak sama dengan ringkasan, beda ringkasan itu. Tapi apa itu kesimpulan? Nanti kita bahas pada bab 5. Gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke bab 4. Silakan materi ketiga. Ini menjadi dasar ya nanti, saudara ingat. Nah, bab 4, menurut buku pedoman itu tertulis hasil dan pembahasan. Tetapi apakah judul yang ingin saudara pakai, apakah mengikuti ini atau ada aturan yang lain, silahkan. Tetapi intinya itu bab 4 selalu hasil dan pembahasan. Berarti kalau ada dan, ada hasil, ada pembahasan. Ya. Nah, intinya saja bahwa bab 4 itu merupakan inti dari tulisan atau karya ilmiah. Intinya di sini. Jadi dari rumusan masalah yang sudah saudara temukan itu, saudara harus bisa membuktikan, harus bisa menjelaskan, harus bisa mendeskripsikan, mengungkapkan untuk menjawab rumusan masalah. Harus sesuai. Ya. Kemudian berikutnya, bab 4 itu memaparkan secara rinci dan jelas permasalahan melalui analisis data. Inilah keterkaitan antara bab 4 dengan bab 1, dengan bab 2, dengan bab 3 yang tidak bisa terlepas. Ya. Jadi memaparkan secara rinci dan jelas permasalahan. Permasalahan itu dari mana? Dari rumusan masalah. Yang kemudian dianalisis menggunakan apa? Menggunakan metode yang didukung oleh data. Dasarnya apa? Teori. Nah, dengan menggunakan metode dan teknik serta landasan teori yang telah dipilih. Itulah keterkaitannya, tidak bisa terlepas. Ya. Kemudian kedalaman pembahasan dapat disajikan dalam wujud data.
bisa juga informasi yang ditemukan dalam penelitian. Data artinya apa data di sini? Data mungkin bisa dibuat tabel. Data itu ditabelkan, itu masuk dalam hasil. Data itu akan diinformasikan maksudnya apa dari data itu. Baru kemudian nantinya akan dibahas. Maka pembahasannya itu lebih jelas. Ada dasarnya. Dasarnya apa? Data. Dasar kedua apa? Teori. Kemudian dijelaskan data itu. Baru setelah itu dibahas, dianalisis. Sejauh mana analisisnya? Ya sesuai dengan rumusan masalah. Nah, ini loh ada keterkaitan. Ya. Kadang-kadang mahasiswa menulis pada saat lomba mahasiswa berprestasi buat KTI, nah kan kelihatan rumusan masalahnya apa, pembahasannya apa, tujuannya apa, nggak cocok. Ternyata isinya ngopi sana, ngopi sini, nggak klop. Ya. Maka kalau saudara memahami tentang bagaimana kita menulis karya ilmiah, saya yakin tidak ada niat untuk menjiplak. Karena saudara tahu sendiri, saudara punya masalah, masalah itu harus saudara selesaikan. Penyelesaiannya bagaimana? Saya harus melakukan penelitian, data yang saya peroleh harus sesuai dengan rumusan masalah, sehingga data itu bisa dipakai sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalahnya di mana? Di bab 4 ini loh hasilnya. Ya, jadi itu keterkaitannya. Baik, berikutnya. Materi berikutnya. Ya. Dapat juga sebagai dasar penyimpulan dan penyusunan teori baru. Ini yang saya katakan tadi. Maka dikatakan bab 4 ini penting. Bab 4 ini menjadi inti karena akan menunjukkan hasil penelitian saudara. Kaitkan dengan rumusan masalah. Nah, penyimpulan ini, penyusunan teori baru itu karena apa? Karena dasar pada saat kita menganalisis itu teori lama. Ternyata berdasarkan data muncul teori baru. Ya, dari hasil penelitian, ternyata penelitian yang mirip, hasilnya seperti ini, tapi penelitian saya dengan wilayah yang berbeda, dengan tinjauan yang berbeda, ternyata hasilnya bisa berbeda. Nah, ini akan menambah hasanah ilmu pengetahuan kita. Maka di sini bab 4 harus benar-benar saudara siapkan untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah itu asalnya dari mana? Dari latar belakang masalah. Maka sedikit menambah pada latar belakang masalah itu. Cantumkan contoh data yang saudara temukan yang itu menarik. Itu akan menarik seseorang yang membaca karya tulis ilmiah saudara. Karena yang dibaca itu adalah latar belakang. Mengapa toh kok muncul ini? Nah, menarik. Dibaca abstraknya, baru mau diteliti, mau dibaca lengkapnya itu sebuah skripsi. Bagus itu. Ya. Jadi disinilah pada saat kita menulis karya ilmiah itu tidak bisa terlepas antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 yang hasilnya nanti akhirnya di bab 5. Nah, saya lanjutkan. Kedalaman pembahasan hasil penelitian dapat disajikan dalam 3 bagian. Ini terserah pada saudara. Sesuai dengan hasil penelitian saudara. Sesuai dengan rumusan masalah saudara. Sesuai dengan permasalahan yang saudara hadapi itu. Saudara mau membuat bab 4 itu bagaimana? Bisa dalam 3 bagian ini misalnya. Bisa saudara uraikan data dan informasi yang terkumpul. Ini namanya hasil.
sesuai dengan judul bab. Bisa juga kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penelaahan hasil dan hasil penelitian itu dari data. Ini masuk juga hasil. Maka pada subbab berikutnya ada pembahasan. Pembahasan inilah dari hasil data itu dipakai untuk menjawab rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu akan dijelaskan sesuai dengan data yang ada. Data itu sudah dijelaskan, kemudian dianalisis lagi, diungkapkan lagi, dipaparkan lagi, dideskripsikan lagi sebagai pembahasan dan penjelasan kaitannya dengan rumusan masalah. Jadi intinya itu seperti ini. Kalau saudara mau menggunakan hasil dan pembahasan, maka 1, 2 ini merupakan yang pertama itu datanya dulu dalam bentuk tabel-tabel. Kemudian di bawahnya penelaahan analisis dari hasil data itu. Maksudnya itu apa? Kalau sudah ada di data itu, jelaskan, jangan diulang lagi hasil data itu di dalam pembahasan. Itu namanya tidak efektif dan tidak efisien. Hanya penelaahan, analisis, dan hasil penelitian dari data itu dijelaskan. Baru nanti subbab berikutnya 4.2 pembahasan dari hasil tadi, kemudian saudara analisis sesuai dengan rumusan masalah. Ya. Tetapi penelitian juga bisa, yang bab 4 itu hasil penelitian itu dapat dalam bentuk deskripsi saja. Tidak ada hasil, tidak ada pembahasan. Kalau itu memang tidak ada data. Terutama untuk penelitian yang kuantitatif, statistik itu ya, hasil itu ya statistiknya itu. Pembahasan dari hasil statistik itu kemudian dinarasikan. Tetapi ada juga penelitian yang dalam bentuk deskripsi yang kualitatif. Ya, bisa ditambah dengan tabel atau gambar. Nah, bisa juga ya dibuatkan tabel atau dibuatkan gambar untuk mendukung hasil pembahasan itu. Jadi tidak mungkin data tidak saya buat tabel, nah, itu akan lebih jelas kalau boleh dibuat tabel. Teknik penulisannya juga beda. Untuk penulisan tabel, ya, tabel itu untuk judul harus diberi kata tabel. Tabel itu angka terdiri atas 2 angka. Angka yang depan menunjukkan tabel itu ada di bab berapa. Kemudian titik, kemudian angka berikutnya merupakan urutan yang ada dalam bab yang saudara tulis di depan. Bisa dipahami? Jadi kalau data itu, tabel itu ada di bab 2, misalnya saudara teorinya saudara buat tabel, maka teknik menulisnya, tabel T-nya besar, kemudian 2 titik lah, nomor urutnya berapa. Maka kalau tabel saudara nanti lebih dari 3, maka pada daftar isi, pada karya tulis ilmiah harus tertulis daftar tabel. Karena lebih dari 3. Kalau tidak ada 3, tidak perlu dibuat halaman daftar tabel. Ini sistematikanya. Ya. Jadi kalau tabel, judulnya itu ada di atas. Penulisan judulnya bagaimana? Huruf awalnya saja yang besar. Jadi seperti kalimat. Tetapi bukan kalimat judul itu. Tapi penulisannya seperti itu. Ya. Kemudian, apa bedanya dengan gambar? Gambar teknik penulisannya sama dengan tabel. Gambar itu ada di bab berapa?
nomor urutnya berapa. Perbedaannya ada di mana? Kalau gambar, judulnya ada di bagian bawah. Kalau tabel ada di bagian atas. Itu sebagai tambahan gambaran bagi saudara. Berikutnya, tabel dan atau gambar. Perhatikan kata dan atau. Tahu ya artinya? Dan atau itu kalau tabel dan gambar itu dua-duanya. Kalau tabel atau gambar itu berarti salah satu. Tabel dan atau gambar dalam naskah bagian inti atau utama harus yang relevan dengan pembahasan. Artinya apa? Yang sesuai dengan rumusan masalah. Tetapi tabel dan atau gambar penunjang sebagai penunjang saja itu dapat ditempatkan di bagian lampiran, bagian akhir dari karya tulis ilmiah itu. Saudara harus bisa mengklasifikasi data atau tabel atau gambar yang ada di pembahasan itu harus sudah inti. Penunjangnya taruh di lampiran. Kalau memang penunjang itu perlu disebutkan saja, kemudian di naskah ditulis lihat di lampiran, lihat tabel penunjang di lampiran. Nah, maka pembacanya akan melihat di belakang. Tetapi intinya saja yang sesuai dengan rumusan masalah, karena pembahasan kan hanya menjawab rumusan masalah, itu harus diletakkan di bagian pembahasan. Kemudian, analisis data kuantitatif harus dilengkapi dengan uraian deskriptif. Yang terkena kuantitatif itu kan hanya angka, tapi angka tidak akan ada maknanya kalau tidak diberi uraian secara deskriptif. Maka biasanya kuantitatif ada subbab hasil penelitian 4.2 pembahasan. Nah, pembahasan inilah hasil dari deskripsi data kuantitatif tadi. Ya. Kemudian, analisis data kualitatif disajikan dalam bentuk narasi yang hasil akhirnya berupa proposisi. Ini nanti yang akan dibawa ke kesimpulan. Ya. Kemudian, kedalaman pembahasan harus proporsional dengan pentingnya masalah. Ini yang harus kita pahami. Kedalaman pembahasan itu harus bisa menjawab, menjelaskan, mengungkapkan permasalahan dalam rumusan masalah. Maka pada saat kita membuat rumusan masalah, jangan menggunakan kata-kata yang tidak akan mengacu kepada penjelasan. Misalnya saudara meneliti X misalnya. Apakah X? Jawabnya ya dan tidak, hanya itu saja. Apakah masalah X ini penting dilakukan dalam penelitian? Nah, nanti bab 4 isinya apa? Ya, atau mungkin tidak cukup. Tidak ada penjelasannya. Maka pada saat menentukan rumusan masalah, pilihlah kata yang nantinya itu akan membawa dampak pada penjelasan sejelas-jelasnya. Ya, jangan menggunakan kata apakah. Apakah baik penelitian tentang X ini dilakukan? Baik atau tidak ya bergantung pada orang yang ingin membaca. Tetapi dalam pertanyaan seperti itu, jawabannya apa? Ya baik atau tidak. Cukup, nggak usah dijelaskan. Kalau saudara berbicara masalah kebaikan yang akan saudara ungkapkan, karena alasannya apa? Pertanyaannya yang nanti akan menemukan alasan-alasan itu. Sehingga jawabannya akan jelas. Jadi dalam rumusan masalah itu akan mendapat jawaban yang sejelas-jelasnya.
Didukung oleh apa? Didukung oleh data. Data yang ditabelkan, ditunjukkan dengan gambar. Sehingga ingat, pada saat kita menulis karya ilmiah, prinsipnya adalah orang yang paling tahu adalah penulis. Jadi orang yang bisa menentukan masalah adalah penulis. Maka bagaimana penulis bisa menjawab rumusan masalah? Orang yang paling tahu adalah penulis. Sejauh mana penulis itu bisa mengungkapkan supaya orang yang membaca itu dari tidak tahu menjadi tahu, kuncinya ada di bahasa. Maka pada karya ilmiah, maka bahasanya harus bahasa yang ragam ilmiah, sesuai dengan struktur. Intinya singkat, padat, jelas, logis. Kelogisan itu ada di mana? Salah satu contoh misalnya, kalau tidak salah, hasil penelitian ini menarik. Kalau tidak salah, kalau salah, apakah itu akan menarik perhatian? Wah, ini penulisnya tidak yakin kalau tidak salah. Kemudian ada kalimat, bagaimanapun juga, kemungkinan besar penelitian ini menarik. Bagaimanapun juga, lah bagaimana? Kemungkinan penelitian ini, kemungkinan, pastinya itu bagaimana? Ini loh kalimat-kalimat yang harus saudara. Ada juga pepatah mengatakan bahasa menunjukkan bangsa. Dalam karya ilmiah ini artinya apa? Bahasa yang saudara pakai untuk mengungkapkan penelitian saudara akan menunjukkan sejauh mana pola pikir saudara. Kalau rumusannya bulat, pembahasannya bulat, metodenya bulat, nah itu pola pikirnya bulat, yang membaca lebih bulat lagi. Jadi usahakan menarik tidaknya sebuah karya ilmiah itu dari bahasa dan dari masalah yang ingin saudara ungkap. Bagaimana teknik saudara mengungkap itu? Kalimatnya singkat, padat, jelas, logis. Maka orang akan senang. Tapi kalau ada kalimat menurut pendapat saya, lah itu terlalu subjektif. Harus didasarkan pada penelitian. Orientasinya pada hasil penelitian. Maka secara otomatis dari hasil yang sudah saudara ungkapkan itu, orang yang membaca akan bisa memahami sejauh mana kompetensi yang menulis itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara bulat, wah, pikirannya yang bulat, apalagi yang menerima tambah bulat. Ya. Maka itulah saya setiap kali mengajar bahasa Indonesia selalu saya arahkan ke KTI. Bagaimana proses pembuatannya itu. Bagaimana bahasa yang harus kita gunakan. Mahasiswa banyak tidak menyadari bahwa kalimat-kalimat yang diperjuangkan mahasiswa loh ya. Saya kalau mengedit hasil karya dosen S3 FISIP itu kalau mau ujian disertasi harus melalui editing. Dan saya diberi tugas oleh FISIP untuk mengedit itu. Banyak sekali terjadi. Itulah saya sampaikan bahasa menunjukkan bangsa. Begitu saya tanya, maksud Bapak itu apa sih tulisan ini? Dia bisa cerita. Nah, yang Bapak ceritakan itu, apakah sudah Bapak tulis di karya ilmiah ini? Bu, belum ya Bu? Ya, saya makanya tanya. Dan saya beri jawaban juga, Pak. Tulisan Bapak ini harus bisa mewakili pola pikir Bapak. Jangan sampai orang yang membaca mencari Bapak untuk tanya. Apakah Bapak akan menunggui terus disertasinya kalau nanti ada orang yang bertanya? Tidak. Anggap Bapak itu sudah ada di dalam disertasi itu. Sehingga orang yang membaca bisa membayangkan, wah ini hebat ini orangnya. Walaupun tidak kenal orangnya, tapi kenal namanya, dilihat, namanya ini.
Maka pada saat seseorang akan menulis akan dibuat acuan. Loh, kan begitu. Jadi yang penting itu bahasa. Ya. Oke. Jadi kedalaman pembahasan harus proporsional dengan pentingnya masalah. Masalah itu apa ya? Masalah dan karya ilmiah itu harus punya masalah. Masalah itu harus dirumuskan. Rumusan itu harus sesuai dengan pembahasan. Ya, jangan menyimpang. Tetapi pada orientasi itu, menyimpang kalau muncul pembahasan baru lagi, rumusan masalah ditambah. Ya, jadi supaya konkret gitu loh. Ada kesesuaian antara rumusan, latar belakang juga dibahas. Nah, latar belakang sudah menunjukkan hal yang luas, maka harus dibatasi, tidak sampai ke arah itu. Karena bukan bidang kami. Maka dibatasi pada inilah rumusan masalahnya sesuai dengan yang sudah dibatasi. Maka sering ada ruang lingkup masalah. Supaya tidak meluas kemana-mana. Jelas ya? Oke, berikutnya, materi berikutnya. Hasil analisis dapat berupa temuan, cara, atau kaidah baru yang berbeda dengan sebelumnya. Biasanya ini untuk penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif itu karena ada rumusnya, harus sesuai dengan rumus. Itu yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Untuk kuantitatif kan ada rumusnya toh. Harus ada rumusnya sesuai dengan rumus itu. Tetapi penelitian kualitatif tidak ada rumusnya. Apa yang ada sesuai dengan data itu. Ternyata saya menemukan ini. Ya, satu contoh misalnya. Dalam satu penelitian, ternyata, ini penelitian sesuai dengan bidang kami ya. Kalau saudara melihat, kalau keluar dari dari stasiun kereta api, begitu keluar, masjid itu keluar, itu ada papan tertulis Kampung Osing. Pernah membaca? Pernah ya, membaca. Tetapi begitu kami terjun ke sana, tidak ada satupun orang Osing. Tetapi pada saat Jember ada perayaan, misalnya karnaval gitu, ada karnaval Kampung Osing. Setelah ditanya, ternyata Kampung Osing dari Banyuwangi, saudara-saudaranya. Tetapi di sini ada namanya Kampung Osing. Tetapi ternyata di Biting itu ternyata ada satu desa penuh itu orang Osing semua dan bahasa masih digunakan di sana. Loh, ternyata kalau ada yang mengatakan bahwa di Kabupaten Jember itu masyarakat Osing sudah tidak ada. Terbukti di depan rumah sakit stasiun kereta api itu ada Kampung Osing, ternyata sudah tidak ada satupun orang Osing. Tetapi ternyata agak jauh ke utara di Kecamatan Arjasa, Desa Biting, ditemukan itu. Ya, ditemukan, mahasiswa juga menemukan itu ada Kampung Osing. Nah, kemudian peneliti harus mempunyai kemampuan untuk menguji hipotesis. Semua penelitian harus punya hipotesis. Ya. Dan atau berpikir logis. Bagaimana caranya? Dibandingkan dengan teori untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Ini perlunya bab 4 ada hubungannya dengan teori. Teori yang kita pakai, yang kita masukkan ke dalam karya tulis ilmiah itu harus teori yang benar-benar ada kaitannya dengan penelitian saudara. Kalau tidak, untuk apa? Supaya skripsi saya tebal, Bu, ya jangan begitu. Ya. Jadi nanti hasilnya ini akan kelihatan. Bandingkan, kok ternyata penemuan saya ada tidak sesuai dengan teori yang lama. Bandingkan dengan teori yang lama. Oh, ternyata ada teori. Ya. Jika ada persamaan, hasil penelitian akan memperkokoh teori sebelumnya. Jika ada perbedaan dengan teori sebelumnya,
hasil penelitian merupakan temuan baru yang akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan atau teori. Kan banyak tuh kita mendengar informasi ditemukan teori baru tentang ini. Itu pasti hasil penelitian. Ya. Semua serba hasil penelitian. Itu baru bisa dijamin kesahihan data itu. Bukan imajinatif. Memang betul-betul penelitian. Begitu ya. Berikutnya, dulu panitia. Materi berikutnya. Nah, dari 3 bagian tadi, yang awal tadi, dalam bab 4 itu dapat ditulis seperti ini, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian itu dari data dibuat tabel, dijelaskan, baru pembahasan itu analisisnya sesuai dengan rumusan masalah. Ini berdasarkan pedoman di buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah Universitas Jember. Ya. Penulisannya juga seperti ini. Saya tunjukkan tuh penulisannya bab 4 titik hasil dan pembahasan. Karena ada dan di situ, maka 41 hasil penelitian, 4.2. Setelah 4.1 tidak ada titik lagi. Penulisannya subbab itu hanya huruf awalnya saja dan ditulis tebal. Tetapi masing-masing masih bisa mempunyai subbab. Maka penulisannya biasa. Tidak bold atau tidak ditulis. Berikutnya. Nah, hasil penelitian. Ya, hasil bersih. Jadi hasil analisis sudah saya katakan tadi. Tadi kan hanya secara umum. Ini lebih spesifik. Hasil bersih dari analisis data. Data sudah dipilah dan dipilih. Sudah diklasifikasi. Sehingga data inti yang ada kaitannya dengan rumusan masalah, masukkan tabel di pembahasan. Penunjangnya letakkan di lampiran. Bisa digunakan tabel atau gambar. Atau grafik, bahkan bagan juga bisa. Sedangkan pembahasannya terhadap tabel, gambar, grafik tidak mengulang-ulang. Artinya tidak angka yang ada di sana diulang lagi di bawah. Itu menjemukan. Tetapi hasil dari data itu apa yang ingin saudara jelaskan? Ya, jadi misalnya penelitiannya itu pembeli tertarik akan merek A, B, C, D. A itu berapa, B berapa. Tidak perlu diucapkan lagi A sekian. Tidak perlu dikatakan ketertarikan pembeli terhadap A sejumlah sekian. Karena sudah ada di tabel. Maka kalimat di bawahnya berdasarkan tabel berapa di atas, maka kemudian saudara jelaskan secara jadi inti, singkat, padat, jelas, dan logis. Maka pada 4.2 pembahasan, disitulah saudara analisis secara naratif. Artinya dengan menggunakan kalimat. Kalau ingin membuktikan, beri kata-kata, lihat tabel nomor berapa. Nah, nanti orang akan melihat, nggak perlu ditulis lagi di situ. Ya. Jadi orang yang tidak tahu akan menjadi tahu. Jadi ini sudah saya tuliskan. Pembahasan terhadap tabel, gambar, grafik, bagan tidak mengulang-ulang atau menyebut isi dari tabel, tetapi mendeskripsikan hasil secara yang nanti ada kaitannya dengan pembahasan. Untuk subbab, begitu. Selanjutnya, nah pembahasan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, pertanyaan-pertanyaan itu ada di dalam rumusan masalah. Memaparkan logika diperolehnya temuan, sumbernya data yang di atas. Maka kalau saudara sudah menemukan itu, sumber datanya ada di atas, dalam kurung,
lihat tabel berapa, nggak ditulis lagi. Seringkali saya melihat disertasi itu, waduh, saya mau membaca itu rasanya males ya. Kok tebalnya segitu ya. Begitu saya buka di pembahasan, semua tabel masuk di sana. Pada tabel itu ada tabel penunjang, tapi tidak diklasifikasi. Iya, Bu, karena disertasi itu kan harus tebal. Yo tebal, yo tebal. Tapi kalau data itu berupa pendamping, penunjang, jangan dimasukkan ke inti yang baca itu loh males. Maka hasil penelitian yang bab 4 ini harus benar-benar sesuai dengan rumusan masalah. Data yang ada di hasil itu. Data itu, tabel itu merupakan hasil klasifikasi. Sudah dipilah dan dipilih. Begitu. Jangan semuanya masuk di sana, orang membaca akan males. Nah, kemudian menginterpretasikan temuan. Nah, ini loh yang dideskripsikan di pembahasan itu diinterpretasikan. Titik tolaknya dari mana? Dari rumusan masalah. Sehingga pembahasan itu sudah menjawab rumusan masalah. Maka kalau kita tidak melihat pada saat membahas, tidak melihat rumusan masalah, bisa nyimpang jauh kemana-mana. Pertanyaannya pasti ini sesuai enggak? Dan biasanya mengapa penguji itu cepat tahu di daftar pustaka, di daftar isi. Bab 4-nya isinya apa? Loh, kok banyak sekali ya? Langsung lihat bab 1. Loh, rumusan masalahnya hanya 1 loh. Kok ini pembahasannya sekian banyak? Tapi kalau rumusan 1 pembahasannya banyak, ya subbabnya kan hanya 1, maka dibuat menjadi judul. Ya. Jadi harus ada keterkaitan ini. Kemudian mengaitkan dengan teori yang relevan. Ini untuk menentukan ini apakah teori lama masih berlangsung, masih berlaku, atau justru menemukan teori baru. Ya, teori lama wilayah pedesaan, masyarakat hanya menguasai satu bahasa. Itu teori yang lama, tahun berapa. Tapi sekarang masyarakat pedesaan tidak hanya bukan bahasawan, bukan bilingual saja. Dapat dikatakan sudah multi. Faktor apa? Ya adanya televisi, adanya HP seperti sekarang, adanya video, itu yang berkembang. Jadi pada umumnya masyarakat Indonesia tidak ada yang monolingual. Tidak ada yang monolingual, hanya menguasai satu bahasa tuh. Kalau sekarang tidak ada. Dulu masyarakat Jember itu Jawa semua, Madura semua. Tapi begitu adanya Universitas Jember kerjasama dengan UGM, kalau saudara perhatikan dosen-dosen saudara yang sepuh-sepuh itu banyak dari Jogja. Maka kemudian Jember Kota sudah dwibahasawan, bahasa Madura dan bahasa Jawa. Jember sudah berbeda dengan adanya Universitas Jember. Faktornya banyak hal, mahasiswanya juga dari mana-mana, bahkan multilingual. Tetapi banggalah kita punya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ketemu temannya supaya selamat dalam komunikasi, bahasa apa yang digunakan? Bahasa Indonesia. Ya. Baik, berikutnya. Nah, sekarang kita sampai pada bab penutup. Bab 5 itu dalam karya ilmiah bisa ditulis penutup. Jika pada karya ilmiah itu ada saran. Kalau tidak ada saran, maka bab 5 ditulis kesimpulan. Ini menurut pedoman di Universitas Jember. Jangan menulis bab 5 kesimpulan dan saran. Maka harus digunakan penutup.
Kalau ditulis penutup berarti 5.1 harus kesimpulan, 5.2 harus saran. Kalau tidak ada saran, tidak ada subbab, maka langsung bab itu berjudul kesimpulan. Seperti contoh di sini. Ya. Jadi penutup terdiri atas kesimpulan dan saran. Apabila karya ilmiah itu tidak memerlukan saran atau tidak ada saran, maka judul bab yang dipakai adalah kesimpulan. Tekniknya yang dalam kurung tulis. Nah, sekarang apa sih kesimpulan itu? Ini yang harus saudara perhatikan. Kesimpulan adalah pernyataan yang tegas, tidak menimbulkan multitafsir, dan merupakan pernyataan akhir penalaran sebagai jawaban atas permasalahan. Inilah yang saya sampaikan, kalau saya membimbing mahasiswa, kesimpulan itu tidak boleh poin-poin. Poin-poin itu merupakan ringkasan. Maka kesimpulan akan lebih bagus kalau dibuat paragraf. Dan jangan sampai paragraf kesimpulan itu berhalaman-halaman. Dan juga jangan hanya satu kalimat, tetapi intinya di sini pernyataan yang tegas, tidak menimbulkan multitafsir, dan merupakan pernyataan akhir penalaran sebagai jawaban atas permasalahan itu. Ini kesimpulan. Maka sebaiknya dibuat dalam paragraf, bukan poin. Oke. Karena apa? Kesimpulan ini nanti yang akan dipakai nanti pada saat kita berbicara masalah abstrak ya. Abstrak itu nanti, abstrak adalah karangan inti yang biasanya dibaca oleh orang sebelum membaca artikelnya. Karena intinya ada di sana. Maka yang masuk di sana adalah, karena hanya satu paragraf. Ya. Oke. Selanjutnya, maaf, kita nanti sampai pukul berapa ya, Mbak Panitia? Sampai pukul 10.42, Bu. Tadi Ibu mulainya 9.12. Ya, jadi 10.40. Masih ada 29 menit lagi. Bagus, terima kasih. Ya, kesimpulan adalah esensi hasil penelitian dan pembahasan serta harus relevan dengan temuan. Relevan. Apa yang bisa disimpulkan? Yang jelas, kesimpulan bukan atau tidak sama dengan ringkasan yang ditulis dalam bentuk poin-poin, tetapi dalam bentuk paragraf. Itulah kalau kita meninjau dari aspek logika atau kelogisan pola pikir. Ya. Oke, berikutnya. Saran. Nah, sekarang saran itu apa? Saran ini pastinya berkaitan dengan manfaat. Apa sih bedanya tujuan dan manfaat? Tujuan itu yang ingin kita capai itu apa? Ini kaitannya dengan rumusan masalah. Kalau manfaat, itu setelah karya ilmiah saudara selesai itu loh, untuk apa? Untuk siapa? Nah, ini pasti nanti begitu hasilnya sudah tercapai, sudah ada kesimpulannya, maka perlu ada saran atau tidak. Saran itu adalah rekomendasi yang didasarkan atas hasil penelitian itu, yang ditujukan untuk mengatasi atau membantu dalam menyelesaikan masalah yang diteliti. Ternyata ditemukan bahwa wilayah di desa X tanahnya bagus untuk penanaman ini. Nah, disarankan masyarakat sana bisa memanfaatkan tanah itu. Nah, itu namanya saran. Ya. Saran dapat berupa usulan perbaikan sistem atau praktek
atau harus bersifat logis, sahih, dapat dikerjakan, dan praktis. Hanya berupa saran. Kalau tidak dilakukan, jangan dimarahi. Namanya saran. Sama juga kalau sudah diberi saran. Diterima saja, namanya saran. Dilakukan atau tidak, ya bergantung pada yang diberi saran. Yang diberi saran juga jangan marah, wong itu hanya saran. Sesuai dipakai, enggak juga enggak apa-apa. Yang memberi saran, jangan memaksa, wong itu saran kok. Beda dengan keputusan seharusnya, nah itu saran. Tetapi kalau harus, itu yang harus dilakukan betul. Hati-hati kalimatnya, hati-hati pilihan katanya. Kalau ada orang marah-marah, penelitian saya ini bagus, saran saya harus dilakukan, ya nggak bisa. Harus seharusnya, itu sama dengan saran. Kemudian saran dapat ditujukan kepada pembuat kebijakan, ilmuwan, dan atau yang lain yang sesuai dengan penelitian itu. Ya, harus sesuai. Itu namanya saran. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita sampai pada abstrak. Itu tadi karya ilmiah ya. Sekarang kita berpindah ke abstrak. Abstrak itu kaitannya dengan karya tulis ilmiah, khusus pada karya tulis ilmiah yang berupa artikel. Ya, nah ini sudah saya tuliskan di sini. Abstrak terdapat pada karya ilmiah yang berupa artikel ilmiah dalam jurnal. Artikel ilmiah itu adalah artikel yang akan dimuat di dalam jurnal. Bedanya banyak. Kalau karya ilmiah itu, contohnya saja skripsi atau hasil penelitian, halamannya pasti lebih kurang 100 halaman. Tetapi kalau artikel ilmiah, kalau nanti saudara sudah punya skripsi membuat artikel ilmiah, itu maksimal 15 halaman. Loh, bahasanya harus lebih ilmiah. Sistematikanya juga berubah. Nah, abstrak itu ada di artikel ilmiah itu. Sedangkan skripsi tidak berupa abstrak, tapi berupa ringkasan. Apa bedanya lagi? Kalau ringkasan itu ringkasan dari bab 1, 2, 3, 4, 5. Dan harus 2 halaman, tidak boleh lebih. Itu letaknya di skripsi. Berapa paragraf? Ya terserah. Biasanya bab 1 yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, itu bisa dijadikan 1 paragraf. Tidak menuliskan tujuannya atau menuliskan rumusan masalah salah satu saja, nggak masalah karena itu sama. Ya. Kemudian bab 2 atau bab 2 digabung dengan bab 1. Jadikan 1 paragraf boleh. Tetapi isinya semua yang mencakup bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Cantum di sana semua. Tetapi tidak boleh lebih dari 2 halaman. Tetapi kalau abstrak ini naskah yang terdiri atas 1 paragraf yang letaknya sebelum atau mengawali naskah dalam artikel ilmiah. Beda. Kemudian, sistematika dalam artikel ilmiah adalah paling atas itu judul. Judul ini bergantung pada naskah itu dalam bahasa apa. Biasanya 2 bahasa, Inggris atau Indonesia, karena Inggris itu bahasa internasional. Kalau naskahnya bahasa Indonesia, judulnya bahasa Inggris dulu. Tetapi itu semua bergantung pada pengelola jurnal yang akan mengelola jurnal. Beliau pasti punya gaya selingkung sendiri-sendiri.
Seperti juga abstrak ini. Maka jurnal yang satu meminta harus bahasa Inggris saja abstraknya. Kalau naskahnya bahasa Indonesia, abstraknya Inggris. Kalau naskahnya Inggris, abstraknya bahasa Indonesia. Tetapi ada juga abstrak itu harus dua bahasa itu. Kalau bahasa naskahnya itu abstrak, artikel itu dalam bahasa Indonesia, judulnya Inggris dulu Indonesia, abstraknya juga Inggris dulu baru Indonesia. Tetapi kalau naskahnya bahasa Inggris, judulnya Indonesia dulu. Di bawahnya Inggris, abstraknya Indonesia dulu baru Inggris. Itu ada acuannya. Maka kalau menulis artikel ilmiah harus melihat gaya selingkungnya artikel itu bagaimana. Nah, kalau nanti sudah menulis artikel ilmiah ini untuk skripsi saudara, sudah ada gaya selingkung. Ya, sistematika dalam artikel ilmiah adalah, ini sistematika artikel ilmiah itu, judul, kemudian identitas, penulis, dan alamat. Di bawahnya baru ada abstrak. Ya, setelah abstrak baru isi dari artikel itu. Isinya apa? Pendahuluan, landasan teori, metode, pembahasan, kesimpulan. Baru nanti ada daftar pustaka. Makanya hanya 15. Oke, jelas? Berikutnya. Abstrak itu berisi apa? Yang hanya satu halaman tadi. Isinya tuh hanya mencakup 3. Masalah dan atau tujuan. Karena masalah itu sama dengan tujuan. Langsung saja. Karena masalah itu kan asalnya dari latar belakang. Setelah itu metodenya apa? Tidak semua metode dan teknik secara rinci itu tidak. Sebutkan saja lengkap, tetapi singkat. Misalnya, dalam penelitian bahasa itu ada metode penyediaan data, metode analisis, metode pemaparan. Sebutkan itu saja. Tekniknya apa? Itu saja cukup karena hanya satu paragraf. 200 kata maksimal. Ya. Dan yang penting adalah hasil penelitian. Intinya saja, maka intinya itu dilihat pada kesimpulan. Maka orang membaca artikel ilmiah, yang dibaca adalah abstraknya dulu. Maka kalau ada misalnya ada seminar, pemakalah, buat abstraknya. Karena abstrak itu isinya ini. Menarik atau tidak nanti dari abstrak. Nah, syarat pembuatan abstrak itu bagaimana? Hanya satu paragraf. Terdiri atas 150 sampai dengan 200 kata. Dan fontnya lebih kecil dari artikel. Artikel itu 12. Kalau abstrak itu hanya 11. Jarak antar barisnya hanya 1 spasi. Biasanya ditulis dalam 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sama juga dengan judulnya juga begitu. Maka abstrak itu harus diakhiri dengan kata kunci. Kata kunci adalah kata yang merupakan inti dari isi artikel. Maksimal 5 kata, tidak boleh lebih. Ditulis dengan huruf kecil. Bisa membayangkan ya. Dan biasanya letaknya itu agak masuk kanan, agak masuk kiri, fontnya lebih kecil. Itu namanya abstrak. Tekniknya bagaimana? Bergantung yang punya jurnal. Itu pasti punya. Tata tulisnya itu punya. Karena jurusan saya punya artikel. Fakultas punya artikel. Ekonomi punya artikel. Punya jurnal maksudnya. Kalau kita mau memasukkan artikel harus mengikuti kaidah atau gaya selingkung dari masing-masing. Tapi pada umumnya seperti itu. Berikutnya. Nah, ternyata contoh nggak masuk ya Mbak ya. Semua contoh nggak masuk. Oke,
Silakan dibayangkan, mungkin contoh ini tidak saya cantumkan akan mendorong saudara untuk mencari contohnya. Nah, baik, untuk pemateri ini sekian dulu, mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bu Erna yang telah menyampaikan materi. Oke teman-teman, tadi sudah disampaikan materi oleh Bu Erna dengan baik dan jelas, dan semoga materi yang sudah disampaikan tadi bisa menambah ilmu kita di dalam dunia kepenulisan, terutama dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Untuk selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur chat pada Zoom ini dengan format nama _jurusan_pertanyaan. Atau apabila teman-teman ingin langsung bertanya pada pemateri kita yang sangat luar biasa hari ini, bisa langsung on mic dan akan saya persilahkan. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oh, ini tidak ada pertanyaan. Ini ada dua hal yang saya tarik ini. Sudah mengerti semuanya, jelas, atau nggak ngerti apa-apa, jadi nggak mau tanya apa, wong saya juga nggak ngerti, ya. Bisa juga seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang bertanya, itu artinya ngerti begitu. Oke, silakan. Saya juga punya Mbak materi tentang apa perubahan dari skripsi ke artikel, itu saya ada karena saya kalau ngajar biasanya mahasiswa saya hadiah itu. Ini bisa membantu saudara kalau nanti saudara akan membuat artikel. Nah, pada saat saya mengajarkan bahasa Indonesia itu, masing-masing fakultas dulu sebelum dijadikan satu, itu ada fakultas yang sesuai dengan permintaannya. Jadi pengalaman saya diminta oleh FPP untuk mengajar bahasa Indonesia di sana itu SKS-nya 3. Karena apa? Di samping bahasa juga karya tulis ilmiah. Jadi mahasiswa sampai terampil menulis karya ilmiah. Hasilnya tuh ada. Kemudian kalau fakultas kedokteran ya KTI saja, tapi 2 SKS sehingga teorinya saya suruh belajar sendiri secara lengkap. Intinya saja kalau FKG justru tujuan akhirnya berupa artikel ilmiah. Jadi anak-anak FKG sudah pinter membuat artikel. Ini hanya sekedar informasi saja. Jadi kalau menginginkan materi itu ada, silakan. Ya, bisa membantu. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan ya Mbak ya. Mungkin ini, saya tanya aja ya Bu. Tadi kan Ibu Yana bilang kalau misalnya kesimpulan itu bukan ringkasan ya Bu ya. Saya mau tanya gini Bu, gimana caranya buat ngindarin kalau kesimpulan itu bukan ringkasan Bu? Karena sejujurnya saya kalau selama ini saya baru tahu gitu. Saya kalau bikin KTI ya kesimpulan tuh ringkasan Ibu. Jadi saya ringkas materi dari pembahasan, terus saya bikin kesimpulan. Lah, cara menghindari biar ringkasan itu gimana ya Bu? Biar tegas permasalahannya yang dibahas itu bisa dijawab di KTI itu. Itu Bu. Oke. Ini pertanyaan yang sering muncul kalau saya kuliah. Mungkin ada yang pernah ikut kuliah saya, sudah nggak bertanya ya karena tahu. Jadi begini, pada saat kita membahas itu kan sesuai dengan rumusan masalah. Contoh misalnya, hasil pembahasan saya itu, saya meneliti tentang seragam anak-anak di SMA Negeri 1, misalnya. Ternyata, di situ saya menjabarkannya bagaimanakah seragam anak SMA 1. Nah, ternyata subpoinnya banyak. Hari Senin seragamnya putih. Saya jelaskan panjang lebar. Mengapa kok putih segala macam ya. Hari Selasa merah, hari Rabu hijau, hari Kamis biru, hari Jumat coklat, hari Sabtu batik. Nah,
itu kesimpulannya kira-kira apa? Kalau kesimpulannya tadi kan intinya kan hari Senin putih, saya jelaskan macam-macam. Kesimpulannya ternyata seragam di SMA Negeri 1 itu Senin putih. Ya, Senin seragamnya putih. Alasannya suci. Kesimpulan poin 1 ya, hari Senin putih, 2 hari Selasa merah, hari 3 itu namanya ringkasan. Ya. Tetapi kesimpulannya apa? Nah, dari seragam yang seperti itu, Senin putih, ada yang sama atau tidak? Seragam itu, dari Senin sampai Sabtu. Ada yang sama enggak? Ada yang sama enggak? Hari Senin putih, hari Selasa merah, hari Rabu hijau, hari Kamis biru, hari Jumat coklat karena pramuka, hari Sabtu batik. Kalau nanti itu kan ada penjelasannya di pembahasan. Maka kesimpulannya biasanya seperti Mbak itu, hari Senin putih, hari Selasa, ini kesimpulannya itu namanya ringkasan. Tetapi kesimpulannya itu apa? Kesimpulannya adalah seragam di SMA Negeri 1 berbeda-beda setiap harinya. Itu baru kesimpulan. Berbeda-bedanya apa? Ada putih, ada merah. Nah, itu kan hasil dari pembahasan tadi. Itu namanya kesimpulan. Begitu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya, jadi inti dari pembahasan itu loh, apa yang akan menjawab tentang judul itu. Maka, walaupun saya tidak harus membahas judul, pembahasan ini juga tidak bisa terlepas dari rumusan masalah, karena rumusan masalah nanti akan dijawab oleh pembahasan. Ini akan tertuang secara keseluruhannya di dalam judul. Jadi judul itu mencakup keseluruhan isi dari karya ilmiah itu. Makanya pada saat kita menyusun karya ilmiah, kan ada langkah-langkahnya. Langkah pertama menentukan tema, jangan membuat judul. Sulit karena judul itu mencakup seluruhnya. Coba perhatikan, kalau di materi saya yang lain tuh ada langkah-langkah penyusunan itu bagaimana. Mungkin yang kemarin juga ada ya, langkah-langkah. Judul itu paling akhir. Karena apa? Kita membuat reng-rengan itu, ya kerangka itu. Langkah pertama apa? Tentukan tema. Tema dibatasi, observasi dulu. Bisa dibatasi, muncul masalah. Masalah dirumuskan apa masalahnya itu. Tujuannya apa? Oh, kira-kira ini teorinya apa nanti? Penelitian lainnya apa? Intinya sudah. Nah, kalau akhirnya nanti pembahasannya membahas ini, judulnya yang lengkap itu apa? Maka kalau ada judul misalnya tidur siang itu penting. Waduh, semua orang akan tertarik. Loh, kok tidur siang ya? Apa enggak kuliah? Apa enggak kerja? Ya, kok tidur siang penting, tapi ada subjudul bagi penjaga malam. Itu dari hasil penelitian, karena banyak gudang-gudang setiap malam kok kemalingan. Ternyata penjaganya hanya satu, dan lakukan observasi. Ternyata orang itu setelah observasi ke rumahnya, dia itu pagi bekerja sampai sore di Pasar Tanjung ngangkuti barang-barang, kan capek. Dan ternyata terbukti diadakan penelitian di sana, didatangi di sana nggak ada orang. Kita bisa mendongkel pintunya yang sudah gemboknya sekian, ternyata diketahui dia tertidur di situ. Ada orang masuk saja tidak tahu, apalagi maling. Nah, itu kan terbukti. Nah, maka kesimpulannya, wah, tidur siang itu penting bagi penjaga malam. Buat saja judul, lah menarik toh. Gitu. Terima kasih, Ibu. Ya, ini ada pertanyaan dari peserta, Ibu, dari Layatul Fitria dari S1 Manajemen. Pertanyaannya, untuk pembuatan abstrak sebaiknya dilakukan sebelum proses pembuatan latar belakang atau setelah penulisan karya tulis ilmiah secara keseluruhan. Begitu, Ibu. Ya,
seharusnya ya abstrak itu dibuat setelah artikel selesai. Tetapi biasanya untuk seminar itu yang diminta abstraknya dulu, karena pasti abstrak itu nanti dari hasil artikel ilmiah, dari hasil penelitian, sehingga sudah tahu latar belakangnya, sudah tahu rumusan masalahnya. Apakah skripsi saudara nanti akan diangkat menjadi satu artikel? Belum tentu. Jadi artikel saudara nanti bisa sebagian dari skripsi saudara. Kalau memang rumusan masalah skripsi saudara itu banyak. Jadi harusnya paling tidak belum membuat artikelnya, kita sudah punya hasil penelitian secara lengkap itu. Begitu. Sehingga kita bisa membuat, kalau misalnya mau seminar, diminta abstraknya lebih dulu untuk melihat layak diterima atau tidak sebagai bahan. Itu pasti asalnya dari penelitian, kan latar belakang sudah ada. Maka ditulis di sana. Abstrak itu isinya adalah tujuan atau rumusan masalah. Itu sudah menunjukkan, maka latar belakang dalam satu kalimat saja. Tapi intinya itu. Untuk apa? Abstrak ini akan menulis apa? Metodenya apa? Hasilnya apa? Ini pasti dari hasil yang sudah dilakukan penelitian itu. Maka saudara nanti pada saat membuat artikel ilmiah itu harus dari skripsinya jadi dulu. Tetapi mungkin saudara sudah punya pola pikir yang panjang, mau membuat artikel. Ya bayangkan saja, dan itu harus betul-betul yang ilmiah, supaya nanti kalau saudara sudah mengumpulkan abstrak, kemudian saudara membuat artikelnya menyimpang, ya lucu toh ya. Begitu ya. Jadi kalau seperti saya misalnya ada pengumuman, ada seminar internasional, temanya ini. Yang berkenan untuk menjadi pemateri silakan mengirimkan abstrak. Saya pasti mencari dari hasil penelitian saya. Di sana kan sudah ada latar belakangnya otomatis. Sudah memahami betul hasil penelitian. Hanya mungkin saya masukkan satu sisi dari hasil penelitian saya. Penelitian saya itu kan ada sekian banyak rumusan masalah, saya ambil satu saja. Judulnya bisa karena artikel ilmiah itu bisa dari hasil penelitian atau dari tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ya pasti sudah membaca tinjauan pustaka-pustaka itu sudah dibaca atau paling tidak. Sehingga bisa menemukan tema, bisa menemukan judul. Judul itu harus tahu secara keseluruhan, karena langkah-langkah penulisan artikel atau karya ilmiah itu, judul itu paling akhir. Dan penulisan itu harusnya membuat kerangka. Jadi kita tahu alur pola pikir kita secara lengkap itu nanti apa. Baru muncul judul. Begitu. Seperti contoh saya tadi. Begitu ya. Bagus pertanyaannya. Mungkin kurang jelas, Mbak. Ini Mbak Layatul Fitriah ya? Udah cukup jelas, Ibu. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bu, izin bertanya lagi, tapi mengenai metode penelitian. Iya. Boleh? Boleh. Baik, Bu. Dalam penulisan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, objek, jenis data, teknik pengumpulan, instrumen, dan teknik analisisnya, itu kan sebelumnya sudah dijelaskan di pertemuan kedua ya Ibu, tapi saya kurang jelas dalam penulisannya itu dibuat dalam satu bagian bab itu atau dibagi dalam subbab-subbab di bab 3-nya. Ya, nah itu sebetulnya bergantung pada metode apa yang saudara pakai. Pengalaman saja sesuai dengan bidang saya ya Mbak ya. Yang sesuai dengan bidang saya mungkin masih bisa diterima. Seperti penelitian di saya, di bidang ilmu saya, metode penelitian tentang bahasa, itu ada metode penelitian bahasa. Maka metode penelitian bahasa, dalam satu metode itu kaitannya dengan data. Karena metodenya itu ada metode, dalam tahapannya. Tahapan penelitian itu ada 3 macam. Tahap penyediaan data, tahap analisis data, tahap pemaparan hasil analisis data. Yang dalam karya ilmiah tadi ada hasil dan pembahasan. Nah,
tahapan-tahapan ini akan dilakukan oleh peneliti dan ini menggunakan metode. Judulnya metode pengumpulan data. Nah, kalau sudah menggunakan metode pengumpulan data, berarti kan harus ada dulu datanya itu berupa apa. Maka ada subbagian. Jadi judulnya itu metode penelitian, kemudian diberi pengantar dulu. Setelah diberi pengantar, maka pada metode penelitian itu akan dibahas masalah apa. Yang pertama, lokasi misalnya. Ya. Kemudian informan, kemudian data. Baru nanti metodenya, metode penyediaan data. Datanya kan sudah ada. Kira-kira apa metode yang digunakan? Jadi dibuat subbab. Tetapi apakah subbab itu mau dijadikan satu? Misalnya data dan sumber data. Itu mempunyai sub sendiri, misalnya metode 3.1. Diberi pengantar dulu. Kemudian akan dijelaskan bla 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 bla. Kemudian 3.1 data dan sumber data. Maka dijelaskan di situ. Data penelitiannya itu apa? Kemudian kalau misalnya sumber data itu wilayah, mungkin bisa diganti dengan lokasi, nggak masalah. Kemudian informan, kalau itu memang penelitian ke lapangan. Informannya siapa? Ada sampel, ada populasi. Kan seperti itu dibuat sub-sub baru, kemudian metodenya, bagaimana metode itu digunakan. Sehingga di pembahasan itu tidak perlu menggunakan metode lagi, data sudah tersedia di sana. Kan ada sebab tentang data-datanya itu loh apa. Jadi orang akan bisa melihat, oh penelitian ini penelitian kualitatif. Penelitiannya di mana? Ya, oh datanya berupa apa? Misalnya metodenya kuesioner, harus ada metode tanya jawab. Misalnya wawancara. Wawancaranya bagaimana? Melalui kuesioner. Harus ada lampiran tentang kuesioner itu. Jadi nanti orang yang membaca tuh bisa ngecek, oh pertanyaannya ini loh. Namun penelitiannya tentang ini, kok pertanyaannya tentang ini, ya nggak cocok. Nah, itu kan bisa mengacu kepada hasil. Maka ini harus dipersiapkan betul. Jadi kalau saudara melakukan kuesioner, ya kuesioner itu yang kira-kira akan membantu saudara membuat bab 4 itu dasarnya dari rumusan masalah begitu. Ya. Jadi harus yang peneliti yang tahu, saya itu pengen data ini loh. Pertanyaannya harus ini. Pertimbangkan pertanyaan harus yang jelas supaya orangnya menjawabnya dengan benar. Itu data saudara. Kan kita tidak boleh mengubah data. Data harus sahih. Supaya data itu sahih bagaimana? Kuesionernya harus yang benar supaya harapannya sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Karena itu sebagai dasar kita membuat bab 4 itu. Datanya salah, tidak sesuai dengan rumusan, kan nggak akan menjawab rumusan. Kan begitu. Maka itulah keterkaitan antara dasar. Ya. Kalau metode kuantitatif, ya buat aja metode kuantitatif. Hasilnya bagaimana, kan bisa kita jelaskan. Biasanya kan ada kuesioner ya. Tapi kalau di bidang saya memang jarang yang menggunakan kuantitatif. Kualitatif walaupun nanti dapat berupa data yang berupa angka. Jadi kuantitatifnya itu, angkanya itu hanya untuk memperjelas tabel yang menurut penelitian kualitatif. Bagaimana, Mbak? Jelas? Kak Iratul, apakah sudah jelas? Enggak jelas. Iya, ya. Udah ngucap terima kasih sepertinya. Sambungannya nggak bagus ya. Subbab ya, Bu. Kenapa? Bisa diulang kembali, tadi sambungannya nggak. Sudah cukup jelas, Ibu. Oh, ya. Dibuat subbab ya, Bu. Iya, bisa. Lalu, ya, untuk penelitian kuantitatif, kan itu cenderung dalam hitungan ya, Ibu. Iya. Bagaimana kalau pertanyaannya itu mengapa?
dalam kuesionernya itu mengapa gitu kan, nanti respondennya menjelaskan apakah itu diperbolehkan dalam kuantitatif, Ibu. Ya, kalau memang data kuantitatif tidak memenuhi syarat, kan boleh ditambah dengan kualitatif untuk membantu di dalam pembahasan nanti. Oh, jadi boleh ditambahin Boleh, kuantitatif Ibu. boleh, Kalau iya. jadi kalau nanti di kuesionernya ada mengapa gitu, berarti metode kita kuantitatif dan kualitatif gitu, Bu. Iya, Oh. begitu. Nanti di penjelasan metode penelitian, apakah list pertanyaannya itu juga ditulis, Bu? Bukan disebutkan saja di situ ada kuesioner. Kuesionernya bagaimana? Terlampir, tulis di bagian lampiran. Kalau di situ nanti kuesionernya berapa halaman kan memperbanyak halaman, jadi dilampirkan saja. Jadi kuesionernya itu bertanya tentang masalah apa, kuesionernya terlampir. Gitu. Jadi memang harus dilampirkan, Baik, ya. Ibu. Jangan Sudah cukup dimasukkan jelas di, ya, lampiran ya, Bu? ya, Terima kasih banyak, Bu. ya, sama-sama. Ya, ya, terima kasih. Ini ada yang ingin bertanya, Bu, atas nama Galang Nusantara. Apakah ingin langsung bertanya, Galang? Lalu, ya, baik, semua terima kasih atas materi, atas penyampaian materinya dengan sangat baik, ya, jelas sekali. Nah, saya ingin tanyakan terkait tentang itu, pembahasan ketika menggunakan metode kuantitatif. Misal, ada contoh, saya ingin meneliti apakah ada pengaruh dari harga produk terhadap keputusan pembelian. Nah, itu Ya. di pembahasan itu apakah kita apa ya, yang kita isi itu apakah kita menuliskan keterkaitan antara harga produk terhadap keputusan pembelian atau gimana itu? Nah, ini penelitiannya apa? Kuantitatif. Ya, kuantitatif. Kuantitatif ya. Kuantitatif itu kan berdasarkan angka-angka. Nah, pengaruhnya itu ada atau tidak itu kan dari angka itu. Maka itu kemudian hasilnya itu bagaimana berdasarkan kuantitatif itu. Tetapi kan harus saudara jelaskan pada saat saudara sampai pada pembahasan. Begitu. Jadi kan hanya tidak angka saja. Oh, ternyata ada pengaruhnya. Kan tidak hanya seperti itu. Ya toh? Ya, Jadi memang harus ada penjelasan analisisnya itu. Dasarnya dari data. Kalau kuantitatif itu kan dari angka-angka itu. Tetapi menurut hitungan statistik kan begitu kalau kuantitatif pada umumnya. ya. Tetapi pada penelitian seperti di kampus saya ya, di jurusan saya juga ada angka, tetapi tidak untuk rumus statistik itu, hanya untuk menunjukkan angka saja. Misalnya bagaimana kemampuan mahasiswa untuk terampil menulis naskah yang jenisnya narasi, jenisnya deskripsi, eksposisi, itu kan dari jumlah siswa, sehingga dari situ berapa dari informan berapa yang tampil berapa kemudian dipresentasikan. Nah, kemudian kualitatifnya nanti dari presentasi sekian itu klasifikasinya apa? Oh, berarti mampu. Ya, sangat mampu, mampu, cukup mampu, tidak mampu. Nah, itu dikalimati untuk kualitatifnya seperti itu. Nah, kalau kuantitatif kan cenderung ke arah statistik, tapi kan juga harus dijelaskan toh. Gitu. Ya. Ya, Bu, kan jadi gini kan, biasa kan kita nanti mencantumkan hasil analisis ujinya gitu kan. Kalau ada pengaruh positif, terus pembahasan gimana itu? Nah, sekarang kalau memang saudara juga ingin membahas tentang pengaruh, itu ada di rumusan masalah. Ya harus data tentang pengaruhnya dari itu kan harus juga saudara bahas di sana. Maka bergantung pada rumusan masalah. Kalau pengaruh berdasarkan angka kan harus saudara ungkapkan dengan kalimat-kalimat sejauh mana pengaruh ini terhadap ini kan begitu, sehingga dari uraian analisis data kuantitatif ternyata ada pengaruhnya. Sejauh mana pengaruh itu kan harus ada kalimat-kalimatnya untuk menunjukkan itu. Apa hanya angka saja? Kan tidak, Mas. Itu di pembahasan nanti gitu loh. Iya, untuk Saudara Galang, apakah sudah jelas? Iya, cukup. Terima kasih untuk Bu Elna dan Pak
Iya. Iya, sepertinya saya rasa sudah cukup. Ibu Erna? Apakah suara saya jelas? Putus. Kok tiba-tiba terputus? Oh ya, mohon maaf. Oke, begitu ya. Nggih. Nggih, saya rasa sudah cukup, Ibu. Tadi sudah ada sekitar 4 pertanyaan, sudah dijawab semua. Terima kasih kepada penanya dan juga terima kasih kepada Bu Erna yang sudah menjawab. Semoga pertanyaan dan jawaban tadi bisa membuat kita semakin jelas tentang pembuatan karya tulis ilmiah. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Bu Erna menyampaikan closing statement-nya. Ya, saya kira saya akhiri sampai di sini. Apa yang bisa saya sampaikan hanya itu. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Harapan saya mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat dan dapat saudara terapkan pada saat saudara menulis karya ilmiah. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara. Rendah gunung, tinggi harapan, tiada gading yang tiada retak. Saya mohon maaf. Sampai di sini, selamat siang. Ya, terima kasih Bu Erna. Baik teman-teman, demikian serangkaian acara pelatihan karya tulis ilmiah oleh kelompok studi penelitian ekonomi. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku moderator mewakili segenap pengurus mengucapkan terima kasih kepada pemateri khususnya dan seluruh peserta pelatihan yang telah hadir dalam acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada sikap dari panitia atau kata-kata yang kurang berkenan khususnya kepada pemateri dan juga teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.